Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal. Ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Sebelum kita ke pembahasan soal, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mempermudah adik-adik yang sedang belajar di rumah dengan sistem pembelajaran online, di mana ini adalah khusus bagi adik-adik yang pemula yang baru pengen belajar matematika, di mana channel ini adalah berfungsi untuk tujuannya adalah untuk mempermudah adik-adik yang masih kesulitan dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang materi eksponen perpangkatan. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan soal. Ada 3 soal yang kita bahas di sini. Nanti kita bahas bentuk soal yang lain. Mungkin yang pertama, seperti di video sebelumnya, dasar-dasar yang sudah saya jelaskan dari sifat-sifat, di mana bentuk eksponen ini tekniknya adalah kita harus tahu sifat dari pangkat tersebut yang di video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Ini ada soalnya adalah yang pertama, 2A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 5 per 4A pangkat 2 B kali C pangkat 3. Di sini kita disuruh untuk menyederhanakan. Nah, kalau kita disuruh menyederhanakan 2 sama 4 seperti pecahan biasa, itu bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2. 2 per 4 itu menjadi 1 per 2. Ingat, bilangan ini kalau bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Nah, sekarang kita lihat di mana bilangan pokoknya di sini adalah A pangkat 3 dan di sini adalah A pangkat 2. Kita harus menjodohkan yang sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama, di mana yaitu A pangkat 3 sama A pangkat 2. Nah, kita lihat ke belakang lagi. Kalau dia dalam bentuk pembagian seperti ini, maka pangkatnya dikurang. Nah, kita kembali ke belakang dulu. Kalau dia A pangkat M per A pangkat N, itu menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dikurang. Jadi karena di sini 3, di sini 2, berarti 3 kurang 2. Jadi A pangkat 1. Kita tulis di atas. Nah, yang selanjutnya ini pangkatnya adalah 2 dan di sini kalau tidak ditulis itu berarti pangkatnya adalah nilainya 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Jadi B pangkat 1. Dan ini karena bilangan pokoknya sama pangkatnya, karena dia bentuknya sama seperti ini hanya satu sifat saja yang kita gunakan, yaitu 5 dikurang 3 adalah 2, berarti C pangkat 2. Sehingga cara penulisannya itu adalah A, B, C pangkat 2 per 2. Selesai. Jadi jawabannya di situ adalah A, B, C pangkat 2 per 2. Lanjut, kita ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu akan berbeda lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal yang berbeda, yaitu bentuknya itu berbeda-beda. Yang kedua di situ adalah dia mempunyai pangkat yang ada di luar. Nah, ini adalah 5 A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 2 per 25 A B pangkat 5 C pangkat 5 pangkat 2. Seperti yang sifat sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ketika ada pangkat yang ada di luar itu kita kalikan saja ke dalam dulu. Perhatikan baik-baik, saya kerjakan dengan pelan-pelan. 5, karena di sini pangkatnya 1 berarti 1 kali 2, 2 berarti 5 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Jadi pangkatnya kita fokus dengan pangkat. 2 kali 2, 4. Karena di sini bilangan pokoknya A berarti A pangkat 4. B 3 kali 2, ya, jadi B pangkat 6. Dan ini itu adalah C-nya 2 pangkat 2 berarti C pangkat 4 per
25 A. Nah, di sini pangkatnya 1 berarti di sini 25 pangkat 2. Nah, A-nya karena di sini 1, di sini 1 kali 2. Jadi pembilang sama penyebut itu sama-sama kita kali dengan 2. Jadi A pangkat 2, 5 kali 2, 10. Berarti B pangkat 10, C pangkat, C pangkat 5. 5 kali 2 adalah 10, C pangkat 10. Nah, kita harus membentuknya seperti itu dulu. Setelah kita buat seperti itu, baru kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan di sini itu adalah 5 pangkat 2. Ini kita tulis dulu karena dia nilainya 25 kuadrat. Ini ya. 25 kuadrat itu bisa kita rubah menjadi 25 itu sama dengan berapa pangkat berapa, Adik? Ya, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 karena di sini 2, berarti 2. Ini namanya senilai. 2 kali 2, 4, berarti jadi 5 pangkat 4. Nah, tujuannya apa? Ini bukan 54, 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 itu sama saja dengan 25 pangkat 2. Jadi kita harus merubahnya. Tujuannya adalah supaya 5 pangkat 2 per di sini 25 itu saya ganti menjadi 5 pangkat 4. Nah, bentuknya gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita operasikan langsung ya. 4 kurang 2, 6 kurang 10, B pangkat min 4, 4 kurang 10, C pangkat min 6. Sehingga kita peroleh di sini. Nah, sehingga kita peroleh di situ adalah 2 kurang 4 adalah, ini kita coret menjadi 5 pangkat min 2 kurang 4, 2. Nah, kita fokus dengan yang positif dulu. Seperti yang saya sampaikan, ini sudah paling sederhana ya. Jawaban itu boleh begini, 5 pangkat min 2, A pangkat 2, B pangkat min 4, C pangkat min 6. Tapi kalau disuruh positifkan, ini penyederhanaan sudah, ini adalah paling sederhana. Kalau kita mau mempositifkan pangkat, kita fokus dengan yang positif terlebih dahulu. Yang mana positif? Yaitu A pangkat 2. Berarti sini A pangkat 2. Nah, yang negatifnya kita tulis ke penyebut, yaitu 5 pangkat 2. Dia di pangkat negatif, dia jadi positif. B pangkat min 4, berarti B pangkat 4. C pangkat min 6, berarti C pangkat 6. Bentuknya jadi seperti ini. Yaitu A pangkat 2 per 5 pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 6. Oke, selanjutnya kita ke bentuk soal nomor 3. Nah, bentuk soal nomor 3 yang membedakan untuk soal yang kedua itu adalah pangkat dari awalnya itu adalah negatif. Nah, untuk memudahkan, negatif ini akan berubah positif kalau yang ada di sini itu kita balik. Nah, coba perhatikan. 4 ini ada di atas semuanya, ini ada di bawah. Ini saya balik, dia menjadi Nah, ini 4 A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 2, negatif, pangkat negatif 2. 2A, B, C dengan pangkat negatif. Nah, dia akan berubah menjadi positif kalau kita balik. Perhatikan baik-baik. 2A, B, C, saya tulis, per 4 A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 2. Nah, pangkat di sini jadi positif dia. Jadi kita menyelesaikan, kita rubah ke dalam bentuk positif untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita balik, ini kita balik, dia akan berubah jadi positif. Itu diingat. Next, selanjutnya, kalau kita lanjutkan di sini, ini sama caranya seperti tadi. Ini kita kali ke sini jadi 2 pangkat 4. Jadi ini 1 kali 2, 2, jadi A pangkat 2. 1 berarti B pangkat 2, berapa lagi? Ya, C pangkat 2 per bawahnya bisa ditebak. Di sini 2 berarti 4 pangkat 2. Ini 3 berarti 3 kali 2, 6. A pangkat 6. 5 kali 2 adalah 10. B pangkat 10. Terus
Selanjutnya adalah yang C-nya 2 kali 2 adalah C pangkat 4. Sehingga kita peroleh, nah ini bisa kita sederhanakan, 4 pangkat 2 itu adalah 4 pangkat 2 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2 kali 2 berapa? Ya, 2 kali 2 adalah 4. Jadi 2 pangkat 4. Ini kita ganti jadi 2 pangkat 4. Nah, tujuannya apa? Supaya bilangan pokok sama. Karena kalau bilangan pokoknya sama, itu bisa kita operasikan. Paham ya? Nah, karena di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu nilainya 1. Jadi kita coret, akan hilang. Nah, ini kita fokus ke variabel. A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, di sini 2 kurang 6 adalah A pangkat min 4. 2 kurang 10, B pangkat negatif 8. 2 kurang 4 adalah C pangkat negatif 2. Karena semuanya adalah negatif ininya. Nah, sampai di sini juga benar. Tetapi kalau kita lebih memudahkan, kita disuruh rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Karena pangkatnya di sini negatif, kita positifkan. Nah, seperti yang saya sampaikan, karena di sini nggak ada yang positif, berarti dia jadi 1. Nah, 1 per ini adalah A pangkat 4. Jadi yang negatif itu kita tulis di bawah. A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 2. Selesai. Jadi jawabannya adalah 1 per A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 2. Jadi seperti itu adik-adik, dari 3 contoh soal ya. 3 contoh soal yang dimana itu adalah bentuk soal dalam bentuk eksponen. Ya, mudah-mudahan adik itu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Intinya itu adalah tetap semangat dalam belajar matematika, dan sistem belajar matematika itu tidak cukup untuk dibaca saja, tetapi harus dengan latihan soal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sistem pembelajaran online dengan materi eksponen itu bisa menambah wawasan adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.